Jangan lupa untuk like and share ya guys. Kami dari kelas Ekonomi 2023G Program Studi Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya akan menjelaskan tentang inflasi dan pengangguran. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian inflasi. Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus, berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti kondisi masyarakat yang meningkat, berlebihannya likuiditas pasar yang memicu konsumsi, bahkan spekulasi sampai akibat ketidaklancaran distribusi barang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faizal Dandiardiansyah dari Ekonomi 2023G dengan NIM 298. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis inflasi dan pengertian pengangguran serta jenis-jenis pengangguran. Yang pertama adalah jenis-jenis inflasi, yaitu besaran tingkat harga yang digunakan oleh asumsi makro APBN dalam suatuan persen atau secara sederhana. Inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Kemudian untuk kenaikan harga dari satu atau dua barang itu tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan pada barang lainnya. Terdapat tiga hal penting yang harus diperhatikan dan dipenuhi agar dapat dikatakan terjadinya inflasi, itu adalah terdapat kecenderungan harga untuk meningkat, kedua kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus, ketiga kenaikan harga bersifat umum, yaitu kenaikan harga terjadi tidak hanya pada satu barang atau beberapa. Kemudian untuk komoditi, namun pada harga barang tersebut terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk memenuhi apakah suatu ekonomian ini dikatakan inflasi atau tidak. Di antaranya adalah IHK, yaitu indeks harga konsumen, kemudian yang kedua adalah IHBP, yaitu adalah indeks harga perdagangan besar, kemudian yang ketiga adalah GDB deflator. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang sebab, akibat, dan dampak dari inflasi yang dimulai atau diawali dengan sebab inflasi sendiri yang terbagi dari beberapa poin, yaitu poin pertamanya yaitu peningkatan jumlah uang beredar di pasar yang tidak seimbang dengan pertumbuhan produksi barang dan jasa. Hal ini biasanya disebabkan oleh kebijakan moneter pemerintah yang longgar seperti mencetak uang berlebihan. Untuk poin selanjutnya yaitu adanya kenaikan biaya produksi karena naiknya harga bahan baku atau upah. Kenapa? Karena secara signifikan meningkatkan total biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk mensuplai satuan outputnya, yang biasanya dikarenakan dengan adanya keterbatasan pasokan dan upah minimum naik. Untuk poin selanjutnya atau yang terakhir dari sebab dari inflasi sendiri yaitu kenaikan permintaan agregat yang melebihi kapasitas output real ekonomi. Kenaikan tersebut dikarenakan dengan adanya kapasitas produksi penuh, daya saing, penghasilan real menurun, serta adanya gangguan produksi. Untuk selanjutnya yaitu akibat dari inflasi. Akibat dari inflasi terbagi dari beberapa poin juga. Yang pertama yaitu daya beli uang menurun karena harga barang dan jasa meningkat lebih cepat daripada pendapatan. Poin selanjutnya yaitu kurangnya kepastian ekonomi mendorong turunnya investasi, yang dimana salah satunya dilatar belakangi oleh akses pendanaan yang sulit dari pihak perbankan atau lembaga lainnya yang cenderung lebih ketat dalam menyalurkan kredit untuk investor baru, sehingga mendorong turunnya minat untuk berinvestasi dengan harga aset yang lebih volatil, yang dimana juga seperti saham dan properti cenderung lebih fluktuatif dan sulit diprediksi, menyebabkan atau berpotensi merugikan pihak investor. Untuk poin selanjutnya yaitu adanya gangguan alokasi sumber daya di masyarakat. Hal ini dikarenakan dengan adanya distorsi harga, konsumsi berlebihan, dan kesulitan perencanaan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor dari inflasi terlebih dahulu. Yang pertama, biaya produksi. Kenaikan biaya produksi terjadi karena kenaikan bahan-bahan baku, misalnya karena keberhasilan serikat buruh dalam menaikkan upah atau karena kenaikan bahan bakar minyak. Lalu yang kedua, karena jumlah uang yang beredar bertambah. Dari diajukannya oleh kaum kasik mengatakan bahwa adanya hubungan antara jumlah uang yang beredar dan harga-harga. Jika jumlah uang yang beredar bertambah 2 kali lipat, maka harga akan naik 2 kali lipat. Pertambahan jumlah uang yang beredar dapat terjadi misalnya kalau pemerintah memakai sistem anggaran defisit. Lalu devaluasi.
Devaluasi terjadi ketika suatu mata uang kehilangan nilainya dibandingkan dengan mata uang lainnya. Hal ini membuat impor menjadi lebih mahal dan dapat menyebabkan inflasi. Jika dolar Amerika Serikat mendevaluasi terhadap euro, dibutuhkan lebih banyak dolar untuk membeli jumlah euro yang sama. Jika sebuah bisnis mengimpor barang dari Eropa, mungkin perlu menaikkan harga untuk menutupi kenaikan biaya. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kebijakan pemerintah dalam mengatasi inflasi. Yang pertama, keadaan inflasi sebelum adanya kebijakan pemerintah. Sebelum adanya kebijakan pemerintah, inflasi yang tinggi dan tidak stabil ini memberikan dampak negatif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, terhadap penurunan pendapatan real masyarakat yang mengakibatkan kemiskinan semakin bertambah, ketidakpastian bagi pelaku ekonomi dalam mengambil suatu keputusan, dan inflasi juga menyebabkan suku bunga naik. Inflasi yang tidak stabil ini menyebabkan penurunan konsumsi, investasi, dan produksi yang berakibat pada penurunan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, perlu adanya upaya pemerintah dengan menetapkan kebijakan pemerintah dalam mengatasi inflasi. Yang kedua, yaitu keadaan inflasi setelah adanya kebijakan pemerintah. Upaya pemerintah dalam mengatasi inflasi ini bisa dilakukan melalui 3 cara, yaitu dengan menetapkan kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan non-fiskal dan non-moneter. Kebijakan fiskal sendiri akan berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran APBN. Kebijakan ini dapat dilakukan untuk mencegah inflasi dengan mengurangi pengeluaran pemerintah, meningkatkan tarif pajak, serta melakukan pinjaman. Sedangkan kebijakan moneter dilakukan untuk menjaga kestabilan moneter agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa kebijakan dalam moneter yang dapat dilakukan agar dapat mengendalikan uang beredar, yakni dengan menetapkan kebijakan persediaan kas, kebijakan diskonto, dan kebijakan pasar terbuka. Selanjutnya, yaitu kebijakan non-fiskal dan non-moneter yang dilakukan dengan meningkatkan hasil produksi, mempermudah masuknya barang impor, menstabilkan pendapatan masyarakat atau tingkat upah, menetapkan harga maksimal, serta melakukan pengawasan dan distribusi barang. Pengaruh adanya kebijakan pemerintah ini, yaitu kebijakan pemerintah ini memainkan peran penting dalam mengatasi inflasi melalui beberapa upaya kebijakan yang sudah disebutkan. Karena inflasi tidak dapat dihilangkan tetapi dapat dikendalikan agar tetap pada posisi yang aman antara penawaran dan permintaan. Efektivitas kebijakan-kebijakan tersebut sangat bergantung pada ekonomi spesifik dari suatu negara dengan ketepatan implementasinya yang dapat diterima oleh pasar dan masyarakat. Dengan mengimplementasikan upaya kebijakan tersebut akan membantu pemerintah mengurangi laju inflasi dan akan dapat menstabilkan kembali pertumbuhan ekonominya. Jika inflasi dapat dikendalikan, kesejahteraan masyarakat akan tetap terjaga. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pengangguran. Pengangguran memiliki istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali atau orang yang sedang mencari kerja, bisa bekerja kurang dari 2 hari atau seminggu, atau juga seseorang yang berusaha mencari pekerjaan yang layak. Umumnya pengangguran disebabkan karena jumlah pencari kerja yang tidak seimbang dengan jumlah lapangan kerja yang bisa menerimanya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga menimbulkan kemiskinan dan masalah sosial lainnya. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pengertian pengangguran serta jenis-jenis pengangguran. Yang pertama ada pengertian pengangguran. Jadi pengangguran itu merupakan orang yang termasuk ke dalam angkatan kerja usia antara 15 sampai 64 tahun yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis apa saja yang ada di pengangguran
Yang pertama ada pengangguran friksional, yaitu adalah pengertian dari pengangguran friksional adalah keadaan di mana suatu wilayah tingkat pengangguran mencapai 2 atau 3% dari total tenaga kerja. Pengangguran friksional disebut juga sebagai pengangguran normal karena pengangguran yang disebut bukan tidak dapat memperoleh pekerjaan, melainkan sedang mencari pekerjaan yang dinilai lebih baik dari sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah pengangguran siklikal. Jadi dalam dunia industri tidak selama permintaan akan produksi selalu tinggi. Ada kalanya daya beli konsumen menurun dan menyebabkan produksi atas barang atau jasa itu juga ikut menurun. Yang ketiga adalah pengangguran struktural. Pengangguran struktural merupakan kondisi di mana munculnya pengangguran karena perubahan struktur dalam kegiatan perekonomian pada suatu masa. Hal ini terjadi karena ketika kemunduran ekonomi pada industri atau perusahaan yang disebabkan karena ada tingginya persaingan usaha. Yang keempat adalah pengangguran teknologi. Nah, untuk pengangguran teknologi ini harus terus berkembang dari waktu ke waktu. Pekerjaan yang sebelum dijalankan oleh manusia terkadang lebih lambat dan akan digantikan oleh kecanggihan teknologi yang disebut dengan robot. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang sebab, akibat, dan dampak dari pengangguran, yang dimana dimulai dari sebab dari pengangguran sendiri yang memiliki beberapa poin, yaitu yang pertama, lamanya pertumbuhan ekonomi sehingga tidak mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru. Untuk poin selanjutnya yaitu adopsi teknologi baru yang menggantikan pekerjaan manusia sehingga mengakibatkan pergantian pekerjaan tradisional oleh sistem otomatis. Untuk poin terakhir ada yang ketiga yaitu penurunan permintaan barang dan jasa akibat resesi ekonomi. Penurunan ini dilatar belakangi dengan penurunan pendapatan, perlambatan ekspor, dan menurunnya investasi, sehingga menurunkan permintaan agregat di dalam negeri. Untuk akibat dari pengangguran sendiri yaitu terbagi dari beberapa poin, yaitu poin yang pertama, menurunnya penerimaan pajak pemerintah. Hal ini dikarenakan adanya penurunan output dan aktivitas ekonomi sehingga berkorelasi negatif terhadap penerimaan pajak pemerintahan. Poin selanjutnya yaitu adanya potensi meningkatnya kejahatan dan tegangan sosial. Pada hal ini biasanya dikarenakan rendahnya harapan masa depan bagi penganggur dapat menurunkan moral dan mental yang berpotensi mendorong kejahatan non ekonomi. Untuk poin yang terakhir atau yang selanjutnya yaitu peningkatan beban program pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Dalam hal ini akan semakin membebani anggaran negara. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang dampak dari inflasi dan pengangguran. Untuk pembahasan pertamanya kita akan membahas tentang dampak dari inflasi. Dampak dari inflasi terbagi dari beberapa poin, yang dimana poin pertamanya yaitu menurunkan daya beli uang karena adanya peningkatan harga barang dan jasa yang lebih cepat daripada pendapatan. Untuk yang kedua yaitu menyebabkan ketidakpastian ekonomi. Hal ini dikarenakan faktor ketakutan investor baru dalam hal tingkat risiko yang tinggi untuk memprediksi hasil investasi dengan baik dan berpotensi merugikan pihak investor baru. Untuk poin terakhir atau selanjutnya yaitu menciptakan distorsi alokasi sumber daya. Hal ini tercipta dikarenakan adanya gangguan sinyal harga dan distorsi mekanisme pasar. Selanjutnya yaitu dampak dari pengangguran. Dampak dari pengangguran sendiri yaitu terbagi dari beberapa poin juga, yang dimana poin pertamanya yaitu menurunkan pendapatan dan daya beli masyarakat. Hal ini dikarenakan tidak adanya pemasukan dari penganggur. Yang kedua, membebani anggaran negara untuk program pengentasan kemiskinan, yang dimana pemerintah di tingkat pusat maupun daerah harus mengalokasikan lebih banyak SDM, logistik, dan fasilitas dalam menyelenggarakan program tersebut. Untuk yang terakhir yaitu adanya atau menghambat pertumbuhan ekonomi karena potensi tenaga kerja tidak dimanfaatkan lagi, yang dimana adanya teknologi baru yang menggantikan pekerjaan manusia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor dari adanya pengangguran. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Semakin rendah pertumbuhan ekonomi, maka semakin sedikit juga kebutuhan akan tenaga kerja baru, sehingga pengangguran akan cenderung meningkat. Lalu yang kedua, adanya ketimpangan sosial. Hal ini dikarenakan akses pendidikan yang tidak merata, ada diskriminasi dalam perekrutan tenaga kerja, dan akses informasi yang terbatas untuk kelompok ekonomi rendah,
sehingga meningkatkan risiko pengangguran bagi kelompok masyarakat pada tingkat ekonomi rendah. Lalu yang ketiga, kebijakan upah minimum. Dijelaskan di mana upah yang terlalu tinggi bisa meningkatkan pengangguran karena biaya produksinya yang naik. Dengan kata lain, kebijakan ini dapat menyebabkan perusahaan mengurangi penciptaan lapangan kerja baru atau bahkan mem-PHK pegawai sehingga meningkatkan pengangguran. Selanjutnya, saya akan membahas terkait kebijakan fiskal untuk mengurangi pengangguran. Sebelum diterapkannya kebijakan fiskal, pengangguran dapat meningkat secara signifikan, apalagi pada masa depresi ekonomi yang sangat parah. Pada masa seperti ini, masalah pengangguran dapat menjadi sangat serius dan dapat berdampak pada daya beli masyarakat. Sebelumnya, apa itu kebijakan fiskal? Nah, kebijakan fiskal sendiri merupakan kebijakan yang sangat penting untuk mengatasi pengangguran. Melalui kebijakan fiskal, pengeluaran agregat dapat ditambah sehingga dapat meningkatkan pendapatan nasional dan tingkat penggunaan tenaga kerja. Apabila dilihat dari sisi perpajakan, untuk mengatasi masalah pengangguran, langkah yang harus dilaksanakan adalah mengurangi pajak pendapatan. Pengurangan pajak akan meningkatkan daya beli masyarakat untuk membeli barang dan jasa, sehingga pengeluaran rumah tangga mengalami peningkatan. Kenaikan pengeluaran rumah tangga akan meningkatkan juga pengeluaran secara keseluruhan. Dengan demikian, pendapatan nasional akan bertambah, yang pada akhirnya kesempatan kerja meningkat dan pengangguran dapat berkurang. Oke, selanjutnya ada hubungan antara price and unemployment atau inflasi dan juga pengangguran. Di sini yang akan saya jelaskan akan terbagi menjadi 3. Yang pertama ada jangka pendek, yang kedua ada jangka panjang, yang ketiga ada stagflasi. Nah, mungkin kita lanjut saja ke pembahasan yang pertama, yaitu jangka pendek. Oke, baik. Yang pertama ada jangka pendek dalam kurva Phillips. Nah, di dalam jangka pendek bentuk kurva Phillips ini terjadi hubungan keterbalikan antara inflasi dan juga pengangguran. Jika kita telaah secara umum, ketika pengangguran itu posisinya menurun atau di posisi yang rendah, inflasi itu akan cenderung meningkat. Sebaliknya, ketika pengangguran itu akan di posisi yang tinggi, maka inflasi itu akan cenderung menurun. Nah, sering terjadi di pemerintah maupun bank sentral itu membuat trade-off atau sebuah keputusan apakah mereka akan mengurangi inflasi ataukah mereka akan menurunkan pengangguran. Jadi ketika mereka ingin menurunkan inflasi dengan kebijakan moneter mereka yang ketat, maka hal ini biasanya akan meningkatkan pengangguran dalam jangka pendek. Begitupun sebaliknya ketika mereka ingin menurunkan pengangguran dengan kebijakan ekspansif mereka, maka inflasi itu akan cenderung meningkat dalam suatu jangka pendek di perekonomian. Nah, mungkin di sini kita ke selanjutnya bagaimana sih terjadinya jangka pendek di dalam kurva Phillips. Jadi jika kita lihat di kurva di samping, jadi ketika kita lihat di kurvanya itu ketika pengangguran itu meningkat dari U1 ke U2, itu akan menyebabkan inflasi turun dari P1 ke P2. Nah, hal ini tuh ketika kenaikan pengangguran menunjukkan permintaan agregat yang lemah di dalam suatu perekonomian, hal itu akan banyaknya pekerja yang menganggur. Nah, hal itu akan menyebabkan posisi tawar-menawar pekerja itu sehingga para pekerja tersebut itu sulit untuk menuntut kenaikan upah. Maka hal itu menyebabkan pendapatan para pekerja itu akan menurun. Nah, hal ini tuh akan menyebabkan perusahaan itu akan gampang untuk mencari pekerja karena akan tetapi perusahaan itu akan sulit untuk kesulitan menaikkan harga karena konsumen itu atau para pembeli itu cenderung sensitif terhadap kenaikan harga. Nah, di dalam upaya tersebut perusahaan harus benar-benar menjaga profitabilitas mereka. Jadi perusahaan itu akan berusaha menekan biaya termasuk dengan menurunkan upah tersebut. Jadi para pekerja akan mengalami penurunan pendapatan mereka. Jadi permintaan agregat terhadap pembelian itu juga akan menurun. Jadi inflasi itu juga akan di konsumsi yang turun. Nah, hal ini seperti kataku tadi, ketika pengangguran itu meningkat, maka inflasi akan ikut turun. Nah, bagaimana jika sebaliknya? Nah, sebaliknya itu berarti terjadinya pengangguran yang turun ya, atau yang di posisi rendah. Nah, di dalam posisi ini,
maka demand terhadap permintaan kerja itu akan meningkat. Hal ini tentu para pekerja itu akan meminta upah yang lebih tinggi. Maka hal ini akan menyebabkan pendapatan pekerja itu akan meningkat karena skill mereka itu harus benar-benar dibayar oleh pendapatan yang cukup tinggi juga. Maka hal ini, company itu atau perusahaan itu akan sulit untuk mencari pekerja karena kenaikan upah tersebut. Nah, tapi hal ini pekerja itu akan menyebabkan memiliki pendapatan yang tinggi. Jadi permintaan agregat terhadap pembelian itu akan meningkat dan otomatis inflasi juga akan meningkat. Jadi ini ada benar-benar keterbalikan. Ketika pengangguran turun, maka inflasi akan naik. Dan mungkin selanjutnya kita akan membahas tentang di dalam suatu jangka panjangnya. Oke, selanjutnya adalah di dalam bentuk jangka panjang. Di sini yang akan saya jelaskan sebelumnya jika kita lihat di kurvanya itu terdapat dua permintaan agregat yaitu AD1 dan juga AD0. Nah, dan juga ada penawaran agregat jangka pendek yaitu SRAS0 dan juga SRAS1. Kita akan beralih ke titik A. Jika kita lihat ke titik A terlebih dahulu, dari situ terjadinya perpotongan antara AD0 dan juga SRAS0. Jadi itu memiliki arti pengangguran itu ada di posisi tingkat alamiahnya dan tingkat inflasi itu sebesar P0. Di dalam perekonomian ini disebut dengan NAIRU atau Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment, yang berarti tingkat pengangguran itu di posisi yang cenderung stabil dengan inflasinya, tapi tidak memiliki kecenderungan untuk terus naik ataupun juga turun. Nah, selanjutnya jika permintaan agregat itu bertambah, hal ini tuh akan mendorong perusahaan itu akan menambah produksi guna untuk memperoleh keuntungan atau profit itu yang lebih besar. Nah, perusahaan itu akan menambah lebih banyak pekerja sehingga pekerja itu sehingga pengangguran itu akan ikut menurun. Jadi terlihat dari tingkat pengangguran yang berada di bawah tingkat alamiahnya. Namun bagaimana inflasi? Inflasi itu akan terus meningkat. Keadaan ini tuh ditujukan di titik B, yaitu yang bergeser ke kanan. Lalu ketika terjadinya inflasi, itu para pekerja itu akan mendorong niatan mereka untuk menuntut kenaikan upah mereka, sehingga menyebabkan penawaran agregat itu menurun, yang ditujukan di kurva SRAS yang bergeser ke kiri di posisi titik C. Nah, naiknya upah akan menyebabkan keuntungan perusahaan itu akan mengurangi jumlah pekerja mereka karena penuntutan pendapatan yang tinggi tersebut, sehingga pengangguran itu kembali ke posisi tingkat alamiahnya. Hal ini dulu ditujukan di titik C ya. Nah, dari kejadian tersebut bahwa bentuk kurva penawaran agregat jangka panjang atau RHAS-nya itu berbentuk vertikal. Artinya, kebijakan moneter dalam jangka pendek hanya akan mempengaruhi variabel-variabel nominal seperti tingkat harganya, tetapi tidak akan mempengaruhi variabel-variabel realnya seperti tingkat pengangguran dan juga jumlah produksi mereka. Dengan kata lain bahwa kurva dalam jangka panjang ini akan memindahkan perekonomian dengan menggeser tingkat inflasi mereka dari tingkat rendah di titik A menuju tingkat yang lebih tinggi di titik C. Nah, hal ini itu akan terjadi di dalam jangka panjang tanpa mengubah tingkat pengangguran atau tingkat pengangguran alamiah mereka. Jadi dalam jangka panjang hal klasik ini berlaku ketika pengangguran kembali ke tingkat alamiahnya dan tidak ada trade-off antara inflasi dan juga pengangguran. Jadi pemerintah dan juga bank sentral tidak memerlukan tidak adanya trade-off di dalam jangka panjang. Berbanding terbalik di jangka pendek, pemerintah dan juga bank sentral itu memerlukan trade-off, apakah mereka akan mengurangi inflasi ataukah mereka akan mengurangi pengangguran. Nah, yang selanjutnya saya akan jelaskan di bentuk dari stagflasi. Oke, selanjutnya adalah stagflasi. Di stagflasi ini tuh adalah fenomena di dalam suatu perekonomian yang dimana terjadinya kombinasi antara stagnansi ekonomi atau yang sering disebut dengan pertumbuhan ekonomi yang lambat atau kita sebut dengan resesi, dan juga inflasi yang tinggi. Nah, hal ini tuh bertentangan ataupun konvensional dengan perekonomian yang kita di dalam kurva pilih, yang menyatakan bahwa inflasi tinggi itu biasanya ketika terjadi perekonomian sedang mengalami pertumbuhan yang kuat.
Nah, di dalam stagflasi ini, jika kita lihat sebelumnya bahwa para ekonomi itu menganggap fenomena stagflasi ini sebagai sesuatu yang tidak mungkin, karena karena ini bertentangan apa yang kurva Phillips itu nyatakan di sebelumnya. Nah, teori Phillips kan mengklaim ya bahwa inflasi dan pengangguran itu selalu ke arah yang berlawanan. Jadi ketika ekonomi lemah dan munculnya banyak pengangguran, maka inflasi itu akan cenderung tinggi karena harga-harganya itu meningkat. Dengan demikian, inflasi itu akan terus meningkat karena pengangguran itu yang juga munculnya banyak pengangguran, jadi tinggi penganggurannya. Tetapi di dalam stagflasi ini berbeda, karena sebagai sesuatu yang tidak mungkin. Jadi ketika pada kenyataannya pada tahun 1970-an di Amerika, para pembuat kebijakan itu harus benar-benar berurusan dengan goncangan penawaran yang disebabkan oleh organisasi negara-negara pengekspor minyak, yaitu OPEC lah. Nah, awalnya OPEC ini kan meningkatkan harga minyak mereka pada pertengahan 1970-an ya, yang mendorong tingkat inflasi itu ke atas sampai kalau nggak salah 9% atau nggak 10%. Nah, maka goncangan ini tuh akan memperburuk bersama dengan kebijakan moneter yang ketat. Nah, hal ini tuh akan memunculkan inflasi dorongan biaya atau cost plus inflation. Nah, di dalam ini tuh menyebabkan goncangan yang menyebabkan ada 3. Yang pertama ada ketidakstabilan pasokan, yang kedua adanya kenaikan biaya produksi, yang ketiga adanya terjadinya kebijakan yang tidak tepat. Jadi inflasi dan pengangguran itu akan bergerak ke arah yang sama. Nah, ataupun mungkin terjadi kita tidak fenomena yang sulit untuk dipahami seperti bentuk kurvanya. Jika kita lihat itu, aku udah tandai ketika hitam itu adalah hal yang wajar. Ketika ketika pengangguran naik maka inflasi turun. Tapi berbeda dengan yang di titik kuning, itu mereka bergerak ke arah yang sama. Nah, hal itu seharusnya terjadinya harga minyak itu disebabkan oleh harga minyak di tahun 1970-an yang menjadi contoh goncangan sisi penawaran yang menyebabkan kenaikan inflasi, dan di saat yang sama ada penurunan penawaran agregat yang menyebabkan resesi yang pada gilirannya akan menambah jumlah pengangguran. Lalu bagaimana sih seharusnya ini di zaman sekarang ataupun kedepannya harus menghindari stagflasi? Yang pertama bisa dengan kebijakan moneter yang bijaksana, lalu pengendalian biaya yang dilakukan oleh pemerintah, lalu dengan melihat kondisi pasar juga. Jadi pemerintah tuh harus turun ke pasar-pasar agar mereka tuh tahu bagaimana harga-harga itu apakah akan naik atau akan turun. Nah, lalu juga kebijakan fiskal yang cermat dan juga harus bijaksana juga. Lalu reformasi yang struktural. Jadi hal itulah terjadinya bentuk inflasi dan juga pengangguran pada bentuk kurva. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus, berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh faktor seperti kondisi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas pasar yang memicu konsumsi bahkan spekulasi sampai akibat ketidaklancaran distribusi barang. Pengangguran merupakan istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari 2 hari, seminggu, atau seorang yang berusaha mencari pekerjaan yang layak. Umumnya pengangguran disebabkan karena jumlah pencari kerja yang tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang bisa menerimanya.